Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini 13 Mei 2021 kita mengadakan ibadah. Yaitu hari ini bersama kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan di dalamnya, di dalam ibadah ini kita sekaligus melantik panitia pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan 2021 di GKJW Jemaat Trosobo, juga pelantikan panitia unduh-unduh. Dari ketiga rangkaian ini kita akan bersama-sama beribadah. Untuk itu, di dalam ibadah kita saat ini, jemaat, mari kita mulai dan kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan Gospel serta pelantikan panitia unduh-unduh ini dengan seruan yang demikian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Jemaat, bermazmurlah bagi Raja kita, dengan kita nyatakan pujian bagi Allah dalam Kidung Jemaat 322 bait yang kedua dan yang keempat, terang matahari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan dalam setiap hati kita, marilah kita mengungkapkan pengakuan yang demikian. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan saat ini, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, yang senantiasa memelihara umat-Nya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Untuk itu, mari kita sambut tema ibadah ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378, bait pertama dan ke-6.
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa merawat kami, ada di dalam setiap lika-liku kehidupan yang kami jalani. Di mana karya-Mu itu boleh terus menguatkan kami, sehingga kami pada saat ini Tuhan perkenankan untuk kembali menghirup udara segar, menikmati hari indah pemberian Tuhan dengan penuh sukacita. Untuk itu ya Bapa, pada saat ini kami bersyukur oleh segala apa yang telah Tuhan beri. Sungguh itu tidak ada bandingnya dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu ya Bapa, segala pujian dan nyanyian syukur kami hanya kami aturkan kepadamu semata. Dan pada saat ini ketika kami merasakan kasih Tuhan itu, kami pun sadar akan kelemahan kami. Kami pun sadar akan keberadaan kami sebagai manusia, sebagai surat-surat Kristus, sebagai saksi-saksi Kristus. Kami masih belum bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Untuk itu ya Bapa, kami mengakui segala keberadaan kami. Kami mengakui segala kelemahan kami. Oleh sebab itu, kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, menyucikan kami dalam keadaan kami yang seperti ini. Dan untuk itulah pada saat ini, supaya kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, kami bersama-sama di hari peringatan kenaikan-Mu ke surga, kami akan membaca, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Oleh sebab itu, bersabdalah kepada kami semua, supaya sabda-Mu itu menjadi pegangan, menjadi pelita di dalam kami menapaki hari indah yang Tuhan percayakan. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Demikian juga hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, tuntunlah agar apa yang disampaikan bukan kehendaknya manusia, akan tetapi biarlah apa yang disampaikan kehendak Tuhan semata. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan hari yang ketiga. 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan padaku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu
diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51, dan ketika ia datang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53, mereka senantiasa berbeda di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Berbahagialah orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Yesus, lihat umatku yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu kamu adalah saksiku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai perpisahan itu merupakan sebuah kondisi, perasaan yang tentu tidak menyenangkan. Apalagi ketika kita harus berpisah dengan orang yang kita sayang atau orang yang memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan kita. Nah, kondisi itu kami alami kurang lebih 1 bulan yang lalu ketika orang tua kami harus kembali ke pangkuan Tuhan. Juga kalau panjenengan perhatikan minggu yang lalu ketika upacara tabur bunga untuk mengenang, untuk menghormati 53 orang kru kapal selam Nanggala 402. Bagaimana suasana haru, suasana sedih bisa kita lihat di sana. Nah, sehingga Bapak Ibu, perpisahan dengan orang yang kita sayang, kita cinta, dengan orang yang sangat berpengaruh, itu tentu membawa kesedihan, kegelisahan, bahkan kekalutan. Dan saya kira inilah kondisi keberadaan murid-murid pada waktu itu. Mereka tentunya gelisah karena harus berpisah dengan Tuhan. Murid-murid merasakan bagaimana Tuhan Yesus direndahkan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tentu ini kondisi yang tidak mengenakkan bagi mereka. Dan tentunya pula Bapak Ibu, kondisi itu bukanlah sebuah kondisi yang mudah untuk
hadapi. Sebagaimana sebelumnya kita bisa melihat bagaimana para murid kalang kabut ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama mereka setelah kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya Tuhan Yesus berharap murid-murid ini mampu mengembalikan, Tuhan Yesus ini diharapkan mampu mengembalikan kejayaan Israel. Sama seperti pada masa pemerintahan Daud. Murid-murid memiliki harapan besar dari kuasa Tuhan Yesus yang telah mereka saksikan, mereka lihat. Tuhan Yesus dipandang sosok yang mampu memulihkan kejayaan Israel seperti masa pemerintahan Daud. Dan sebetulnya mereka mengharapkan Tuhan Yesus selalu bersama mereka. Mereka merasa nyaman. Mereka sangat merasa tergantung dengan Tuhan. Mereka lemah. Mereka tidak berdaya ketika Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan itu terbukti terjadi ketika Tuhan Yesus harus disalibkan. Nah, bagi para murid Bapak Ibu menjalani kehidupan tanpa Tuhan Yesus itu bukanlah mudah. Bukanlah sebuah hal yang membuat mereka nyaman. Karena tentu keberadaan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga menjadi sorotan. Ketika Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu, ada kemungkinan murid-murid juga diperlakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kondisi murid-murid tanpa Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang mudah. Di balik kondisi itu, mereka masih punya tanggung jawab. Tuhan Yesus mengharapkan mereka untuk menjadi saksi. Bukan hanya menjadi saksi di Yerusalem, akan tetapi menjadi saksi ke seluruh dunia. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus akan membiarkan para murid tetap dalam kondisi yang seperti itu? Apakah Tuhan Yesus akan membiarkan para murid di dalam kekalutannya, di dalam kesedihannya, ataupun di dalam kondisi yang tidak mudah? Nah, dalam babak baru perjalanan pelayanan ini, sebagaimana sebelumnya Tuhan Yesus berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan juga Tuhan Yesus di dalam bacaan kitab pun juga berjanji akan memperlengkapi mereka, akan membekali mereka, akan memberikan mereka Roh Kudus. Yang nantinya Roh Kudus itu memberikan kuasa sehingga para murid mampu bangkit dari kekalutannya untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Roh Kudus juga akan memampukan mereka menghadapi segala tantangan yang ada di balik tugas menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Nah, hal itu Bapak Ibu
diwujudkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ia hadir saat mereka sedih dalam ketakutan di dalam sebuah rumah. Saat mereka dalam keputusasaan menempuh perjalanan. Saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup yang mereka alami. Roh Kudus pun di situ akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Dan itulah janji Tuhan kepada murid-murid yang diutus untuk menjadi saksinya. Sehingga dengan kesemuanya itu Bapak Ibu, para murid pastinya dimampukan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan sebagai saksi Kristus sejatinya bukan hanya diamanatkan kepada murid-murid pada waktu itu. Akan tetapi panggilan sebagai saksi Kristus itu pun juga diamanatkan kepada kita. Itu juga diberikan kepada kita selaku orang-orang Kristen sebagai tanggung jawab yang melekat. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu mencerminkan kehidupan sebagai saksinya. Nah, menjadi saksi, Bapak Ibu, tugasnya apa? Saksi itu tugasnya adalah memberikan keterangan. Saksi itu memberikan sebuah penjelasan tentang sesuatu yang ia dengar sendiri. Sesuatu yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga menjadi saksi Kristus itu berarti kita harus menceritakan. Kita harus menunjukkan dan membuktikan apa yang telah Kristus lakukan. Sesuai dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita alami di dalam hidup ini. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh gerak langkah kehidupan kita, di situ kita harus mencerminkan, menggambarkan hidup Kristus. Baik di dalam sikap, perbuatan, ataupun juga di dalam tutur kata. Sebagaimana sikap, tutur kata, dan juga perbuatan Tuhan memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana kehidupan kita pun juga seharusnya dalam sikap, perbuatan, dan tutur kata harus membawa dampak yang baik bagi mereka. Bukan malah sebaliknya. Sehingga melalui itu semua, kehadiran Allah itu nyata lewat keberadaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah gaya pelayanan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup di dunia. Di mana yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan. Firman Allah. Dan firman itu nyata lewat perbuatannya. Firman itu nyata lewat tutur katanya, sikapnya. Dan semuanya yang dilakukan adalah kehendak Bapa. Maka hal itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan perlu tergambar juga di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar
untuk menjadi saksi yang baik. Bukan menjadi saksi palsu ataupun saksi bayaran. Bagaimana menjadi saksi yang baik? Yaitu dengan cara menggambarkan cara hidup Kristus lewat seluruh gerak kehidupan kita. Nah, khususnya ketika saat ini di tengah pandemi penyebaran virus corona, seperti halnya Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh di dalam kondisi yang berat. Maka kita pun juga sebetulnya tidak perlu mengeluh di tengah pandemi ini. Karena tidak sedikit orang-orang yang karena pandemi ini hidupnya ngeluh, bahkan keluhan-keluhannya itu diungkapkan lewat media sosial, lewat apapun yang bisa mereka lakukan. Sebagaimana Tuhan percaya, Tuhan Yesus percaya, Allah tidak akan meninggalkannya. Seperti itu pula lah juga seharusnya kehidupan kita. Ketika mengalami kesulitan, kita pun perlu percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seperti halnya Tuhan Yesus setia sedemikian rupa mengikuti kehendak Sang Bapa. Maka sejatinya kita pun juga perlu setia seperti Tuhan Yesus. Walaupun misalkan saat ini kita tidak bisa beribadah bersama, namun bagaimana kita tetap harus setia beribadah bersama keluarga kita masing-masing. Seperti halnya Tuhan Yesus peduli dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bagaimana kita pun juga perlu peduli kepada mereka yang membutuhkan pertolongan uluran tangan. Seperti halnya saudara-saudara kita di Malang Selatan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kunci di sini bahwa Tuhan Yesus bersikap baik, maka kita pun juga harus bersikap baik. Tuhan Yesus berperilaku baik, kita pun perlu berperilaku baik. Tuhan Yesus bertutur kata baik, kita pun juga dalam membangun kehidupan perlu bertutur kata dengan baik pula. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukan untuk orang-orang yang baik dengannya, bukan untuk orang-orang yang mengasihinya ataupun yang mengikutinya. Tuhan Yesus pun bersikap, berperilaku, bertutur kata yang baik juga kepada mereka yang membencinya, memusuhinya. Nah, itu pula lah Bapak Ibu juga harus kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Memang ini bukanlah hal yang mudah. Namun, bagaimana kita perlu melibatkan Roh Kudus untuk terus menuntun kita, memampukan kita melakukan apa yang telah diteladankan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini jemaat akan mengutus putra-putri terbaiknya untuk menjadi panitia kegiatan bulan Gospel dan juga bulan kesaksian, termasuk juga akan mengutus putra-putrinya untuk menjadi panitia unduh-unduh di tahun 2021. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan pada saat ini menjadi penyemangat, menjadi kekuatan bagi panjenengan semua di dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu, pada saat ini, selamat memperingati
hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, selamat melayani Tuhan, dan selamat mencerminkan kehidupan Kristus di dalam setiap tutur kata, perbuatan, sikap kita. Karena apa? Karena kita dikehendaki untuk menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Karena itu, Bapak Ibu dan jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini kita bersama-sama akan memasuki bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2021. Untuk itu, marilah kita tandai pembukaan bulan Gospel ini dengan penyalaan lilin sebagai lambang bagaimana kita harus menjadi terang untuk menerangi setiap orang yang ada di sekitar kita. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bulan Gospel GKJ Trosobo tahun 2021 kita buka. Oke. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki prosesi pelantikan panitia unduh-unduh di tahun 2021. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memperlengkapi pelayanan gerejawi di dunia ini, Tuhan Allah berkenan memanggil orang-orang yang percaya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawetan sudah mengatur jabatan-jabatan tersebut. Keterlibatan mereka sesuai dengan jiwa dan semangat gereja yang selalu dinamis. Di samping itu, kehidupan dan pertumbuhan gerejawi tidak bisa dilepaskan dari adanya suasana kebersamaan dalam mengusahakan kehadiran kerajaan Allah di bumi. Dan salah satu bentuk kebersamaan ialah adanya orang-orang yang ditunjuk menjadi
badan-badan pembantu, juga panitia majelis jemaat. Saudara kita yang bersedia menyatakan kesediaan menerima panggilan Tuhan dan bersedia bekerja sama dalam mewujudkan kehendak Tuhan Allah dalam acara perayaan unduh-unduh GKJW Trosobo tahun 2021 adalah bagi yang namanya saya sebutkan, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, kami undang untuk berdiri. Yang pertama, Ketua Ibu Tati Mariati. Sekretaris Bapak Ayom Kurniawan, Bendara Ibu Elizabeth Dian Febriana, Pembantu Umum Ibu Endang Mujiwati, Ibu Syekh Pirnaning, Ibu Martuti. Si acara Bapak Dwi Cahyono, Seksi Lenang Bapak Imade Gandhi, Seksi Konsumsi Ibu Suti Sriatun dan Ibu Mariati. Seksi Perlengkapan Bapak Dwi Suryo Santoso. Nah, saudara-saudara kita ini, Bapak Ibu telah bersedia menyatakan untuk ambil bagian dalam karya Tuhan melalui gerejanya yang kudus. Namun sebelum kami mohon berkat untuk pelayanan saudara, mohon kiranya saudara bersedia untuk menjawab pertanyaan saya, dan saudara juga dimohon untuk bersedia mengungkapkan pengakuan dan janji saudara di hadapan Tuhan Allah. Bagaimana jawab saudara sekalian? Apakah saudara bersedia? Jika demikian, mari kita bersama-sama perdengarkan pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat GKJW Trosobo. Bagi yang bertugas, dipersilahkan. Surat keputusan nomor 01 /skep GKJW Trosobo Romawi 5 2021 tentang pengangkatan Panitia Hari Raya Persembahan tahun 2021 GKJW Jemaat Trosobo. Mengingat 1. Tata Gereja GKJW bab 4 pasal 6 tentang kegiatan pelayanan. 2. Pranata GKJW bab 4 pasal 9 tentang ibadah. Menimbang dalam rangka melaksanakan Hari Raya Persembahan tahun 2021 yang diharap dapat lebih meningkatkan penghayatan jemaat akan berkat dari Tuhan Allah, maka untuk pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Panitia Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh tahun 2021. Memperhatikan 1. PKT GKJW Jemaat Trosobo tahun 2021. 2. Usulan Ketua Kelompok 3 sebagai penyelenggara tentang susunan dan personalia Panitia Hari Raya Persembahan tahun 2021. 3. Hasil pembahasan dan keputusan rapat PHMJ Jemaat Trosobo tanggal 27 Februari 2021. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Hari Raya Persembahan tahun 2021 GKJW Jemaat Trosobo sesuai dengan tugasnya masing-masing. 2. Panitia diberi wewenang untuk melaksanakan 2 kali kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi GKJW Jemaat Trosobo. 3. Panitia di dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ GKJW Jemaat Trosobo. 4. Surat keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesainya kegiatan Hari Raya Persembahan tahun 2021. 5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 13 Mei 2021 atas nama Majelis Jemaat GKJW Jemaat Trosobo. Ketua Yudi Heri Setiono SSI ditandatangani, Sekretaris 1 Sugito Penatua ditandatangani. Demikian surat keputusan. Saudara-saudaraku yang akan dilantik pada saat ini, sebelum kami mohonkan berkat, kiranya saudara semua berkenan untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Yesus Kristus selaku kepala gereja berkenan memanggil saudara melalui Gereja Kristen Jawi Wetan untuk ikut ambil bagian dalam karyanya? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara berjanji akan melaksanakan panggilan Tuhan sesuai dengan kehendak dan firman-Nya seperti yang tertulis di dalam Alkitab? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apakah saudara juga berjanji akan tetap setia melaksanakan tugas tersebut yang diatur dalam Toto dan Pranoto Gereja Kristen Jawi Wetan? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada warga jemaat yang ada di rumah masing-masing, apakah jemaat juga bersedia bekerja sama dengan mereka dalam melaksanakan panggilan Tuhan? Bagaimana jawab saudara, warga jemaat? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Allah Bapa, Yesus Kristus selaku Kepala Gereja dan Roh Kudus sumber segala kekuatan, kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara semuanya. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab melalui Majelis Jemaat GKJW Trosobo, Engkau telah memilih para pelayanmu di jemaat untuk mendampingi Majelis Jemaat dalam menata perayaan unduh-unduh di tahun 2021 ini. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai saudara-saudara kami ini dalam pengakuan dan janji mereka, serta memberikan kepada mereka karunia-karunia untuk melayani jemaat-Mu dengan setia dan dengan penuh sukacita bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan saat ini, perkenankan kami memohonkan berkat atas saudara kami ini. Allah Bapa Maha Kuasa dan Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah memanggil dan memilih kamu menjadi pelayan-pelayannya, akan menyertai dan memberkati engkau dengan kuasa dan rahmat-Nya, serta memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang menguatkan iman dan kesetiaanmu untuk melayani dan bersaksi membangun jemaat bagi kemuliaan nama-Nya. Amin. Saudara-saudaraku, atas nama Majelis Jemaat GKJW Trosobo, kami semua mengucapkan selamat melayani Tuhan sebagai panitia unduh-unduh di tahun 2021 ini. Kiranya segala sesuatunya panjenengan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mensyukuri segala kebaikan, kemurahan, dan berkat yang berasal dari Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Terlebih dahulu kita dasari melalui ayat Alkitab yang terambil dari Amsal 10 ayat 22 yang berbunyi demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Demikian dasar kita dalam mengumpulkan persembahan. Mari kita iringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu.
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala apa yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Melalui karya-Mu, di dalam Engkau bersabda, di dalam Engkau mengutus saudara-saudara kami untuk menjadi panitia bulan Kespel ataupun juga panitia undu-undu. Untuk itu ya Bapak, kami mohon kekuatan agar kami bisa melakukan segala sesuatunya seperti yang telah Tuhan firmankan. Supaya melalui itu semua kami betul-betul bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi saksi Tuhan yang nyata. Supaya saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, bisa merasakan kehadiran karya Tuhan melalui kami semua. Untuk itu, biarlah kuat kuasa Roh Kudus terus membersamai di dalam kami menapaki hari-hari indah yang Tuhan percayakan. Pada saat ini ya Tuhan, perkenankan kami menaikkan syafaat kami berdoa bagi seluruh warga jemaat GKJ Trosobo di tengah berbagai macam pergumulan yang ada. Biarlah ya Tuhan, di dalam setiap dinamika kehidupan yang mereka alami, Tuhan berkenan hadir, berkenan membersamai. Tuhan berkenan berkarya dan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka tetap bisa merasakan campur tangan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian mereka bisa selalu bersyukur kepada-Mu. Demikian juga mampukan kami, warga jemaat, majelis jemaat untuk bersama-sama, bersatu hati, bersatu pikiran, mampu mewujud nyatakan gereja Tuhan ini sebagai cerminan akan karya, perbuatan, cinta kasih, tutur kata yang Tuhan teladankan. Supaya gereja-Mu ini mampu menjadi saksi. Termasuk di tengah pergumulan yang ada dalam tugas dan tanggung jawab kami untuk mewujudkan rumah ibadah yang sudah lama kami nantikan. Kiranya Tuhan Kau topang kami, kuatkan kami agar kami sadar akan tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga kami mampu berperan serta memberikan sumbangsih di dalam upaya pengadaan rumah ibadah ini. Sehingga dengan demikian nantinya rumah ibadah terwujud, nama Tuhanlah yang dipuji serta dipermuliakan. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah penyebaran virus corona yang sampai saat ini belum juga reda. Mampukan ya Tuhan para pemerintah kami, termasuk juga dalam rangka menanggulangi terorisme yang saat ini merajalela. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan bijaksanaan agar para pemimpin kami mampu membawa kehidupan bangsa dan negara kami ini ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara kami, tenaga medis yang berada di dalam garda terdepan dalam melayani saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona. Kiranya Tuhan juga jaga, Tuhan sertai, agar saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona dapat merasakan pertolongan Tuhan lewat mereka. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan bersama sebagai wujud rasa syukur kami oleh karena berkat Tuhan. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami, sucikan, kuduskan, agar ini semua mampu menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama-Mu. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan kiranya juga Tuhan urapi. Demikian juga yang belum bisa memberikan persembahan kiranya Tuhan berkati. Sehingga di lain waktu kami semua bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Juga kegiatan pelayanan baik yang ada di MJ, MD, MA. Kami serahkan ya Bapa, biarlah Tuhan memakai setiap kami untuk bersama-sama mewujudkan program-program yang baik, program-program yang betul-betul bermanfaat bagi banyak orang.
supaya itu semua mampu menjadi bukti gereja kami bertumbuh, berkembang di dalam kuasa Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi Majelis Agung Gereja Kristen Jawi-Wetan, khususnya PHMA. Di dalam menghadapi polemik yang ada, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan marifat, agar ini semua boleh dihadapi dengan baik, dengan penuh penyerahan total kepada Tuhan, sehingga pergumulan yang ada bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang beribadah pada saat ini, dimanapun mereka, kami serahkan. Biarlah Tuhan terus menumbuhkan berkat yang baik dari setiap apa yang mereka lakukan, sehingga mereka dengan semuanya itu selalu bersemangat di dalam mewujudkan baktinya kepada Tuhan Sang Sumber Kehidupan. Inilah doa kami ya Bapa, yang seutuhnya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita saat ini bisa mengenali Injil karena pemberitaan para murid Yesus. Dengan sukacita dan penuh rasa syukur, mari kita pun memberitakan Injil kepada segala makhluk, dimulai dari tempat tinggal kita masing-masing. Kita akhiri ibadah kita dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan bait yang pertama, kita harus membawa berita. Ada dunia
Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Sukacita karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga senantiasa dirasakan oleh umat Allah yang menantikan kedatangan Kristus kembali, serta menyemangati umat Allah yang senantiasa ditolong Roh Kudus menjalani hidup sebagai saksi Kristus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian, wajah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat GKJW Trosobo yang dikasihi Tuhan, kita sudah melakukan peribadatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita juga telah melantik Panitia Kespel 2021 serta Panitia Unduh-Unduh. Untuk itu kami mengucapkan selamat bertugas, selamat melayani, selamat bertugas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Demikian pula berakhirnya ibadah ini, kita tetap menjaga kesehatan dan terus semangat. Tuhan Yesus memberkati.